dihina, saya diam. dicaci maki, Saya juga diam. direndahkan, Saya juga diam. dibilang politik dinasti, Saya juga diam. disuruh tunjukin ijazah asli. Saya akan lawan. Jokowi lovers akan laporkan Megawati karena dianggap menghina Jokowi. Gobloknya kebangetan sumpah. Nyindir jadi urusan pidana. Yang disindir Jokowi, yang tersinggung fansnya, yang laporin fansnya. Ini dasar fanatik tolol. Jadi ayo dong Mas Jokowi, kalau memang Anda punya ijazah asli, cepat tunjukkan. Ya, tapi kita maklum, karena pengapesan Anda memang di ijazah bodong atau ijazah palsu Anda itu. Jadi Anda nggak bisa berbuat banyak ya. Yang mudah-mudahan seluruh kebohongan dari Raja Bohong Indonesia terbongkar habis. Cepat atau lambat, kebohongan, penipuan, dan berbagai skandal pasti akhirnya terbongkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polemik dugaan ijazah palsu Jokowi ya. Menurut netizen, posisi Jokowi sekarang semakin terjepit ya. Pasalnya, setelah Megawati kemarin ya menyindir Jokowi tentang polemik ijazah palsu sehingga membuat ramai di sosial media, Megawati mengatakan tinggal menunjukkan ijazah yang asli ke publik untuk mengakhiri polemik dan itu tidak dilakukan oleh Jokowi. Nah, sindiran Megawati ini tentang polemik ijazah Jokowi akhirnya juga direspon oleh politisi Golkar yaitu Idrus Marham. Beliau sangat mendukung apa yang disampaikan Megawati dan Idrus mengatakan yang mudah jangan dipersulit. Artinya sudah ada dua partai yang mendukung bahwa Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, begitu juga ya dengan partai PKB. PKB juga mendukung usulan Megawati tunjukkan langsung ijazah Jokowi. Jadi jangan sampai dibikin ruwet agar terus jadi berita. Artinya sudah ada tiga partai yang mendukung statement Megawati supaya untuk mengakhiri polemik dugaan ijazah palsu ini, tinggal Jokowi menunjukkan ijazah aslinya ke depan publik. Jadi menurut netizen posisi Jokowi ini semakin terjepit karena bakal ada partai-partai lainnya yang akan bersuara yaitu untuk mengakhiri polemik ijazah Jokowi ini justru membuat kegaduhan yang berkepanjangan. Apalagi kita lihat cukup banyak ya bukti-bukti yang pada akhirnya terbongkar tentang kebohongan Jokowi. Bahkan ya mantan wakil Kapolri sebut kasus ijazah selesai jika Jokowi perlihatkan ke publik. Jadi cukup banyak sebenarnya tokoh-tokoh masyarakat maupun dari politisi partai ya menyuarakan supaya Jokowi ini untuk memperlihatkan ijazahnya ke publik. Tetapi ini pun ya kalau seandainya Jokowi tidak menggubris suara-suara dari tokoh masyarakat ya dari politisi, jadi bisa dipastikan kecurigaan masyarakat terhadap Jokowi bahwa Jokowi memiliki ijazah palsu ya tidak bisa dipungkiri ya. Sangat mudah dibuktikan. Kenapa? Karena dokumen yang diduga palsu ini, ya katakan entah dokumen asli atau diduga palsu oleh pihak lain misalnya gitu, itu sudah digunakan. Baik di KPUD Solo, di KPUD Jakarta, maupun di KPU Pusat. Nah, di sini seharusnya polisi bisa bertindak demi negara dan bangsa. Polri sebagai aparat negara, ada dugaan dokumen atau ijazah palsu, buat laporan polisi model A, kemudian disita yang di KPU tadi. Kan ini untuk sekali lagi untuk negara dan bangsa, disita dari 3 titik tadi, KPUD, Solo, Jakarta, dan Pusat. Nah, kemudian setelah disita, dicari dokumen aslinya kalau ada. Itu loh, untuk pembanding. Atau dicari keaslian dokumen yang mendukung bahwa dokumen itu mungkin tidak palsu. Nah, ini kan bisa dijadikan pembanding misalnya gini, disita dari resmi ya, dari angkatan Pak Jokowi waktu itu yang lulus tahun 85, ijazahnya modelnya seperti apa. Bila perlu seluruh satu angkatan yang masih hidup nih, bisa disita dari itu sebagai pembanding. Bisa dilakukan oleh Polri gitu? Seharusnya yang dipanggil sebagai saksi ini kawan-kawan satu angkatan dulu. Oke. Baru nanti dikembangkan kalau misalnya ikut mapala dan sebagainya, itu kan saksi yang mendukung saja nih. Oke. Memang kalau mau dibikin, jadi bukan diserahkan oleh keluarga kepada polisi kemudian dicek lapor. Bukan begitu mekanismenya? Bukan, itu menurut saya kegunaannya untuk apa? Jadi polisi kan bukan alat untuk melegalisir ijazah yang asli. Kemudian kalau kita biasa dulu daftar sekolah dan daftar pekerjaan kan
dikopi, kemudian dibawa ke sekolah lagi, dicap, dilegalisir, kan bukan itu. Itu bukan tugas pokok Polri. Jadi laboratorium forensik berarti harus memeriksa ada dokumen yang asli, ada dokumen yang diduga palsu, kemudian disandingkan, diperiksa oleh lapor dengan teknologi apalah sekarang mungkin lebih maju. Baik ya, coba kita dengar beberapa komentar dari netizen ya. Sumpah, gue kepo banget, penasaran banget, pengen tahu nih ya reaksinya para ternak Mulyono dan buzzer-buzzernya terkait pernyataan Pak Kasmujo yang mengatakan bahwa dia itu bukanlah dosen pembimbing skripsinya si Jokowi. Sementara dengan percaya dirinya dong, si Jokowi itu mengatakan bahwa Kasmujo ini adalah dosen pembimbing skripsinya. Tapi sayang disayang, Pak Kasmujo malah berbanding terbalik dengan pernyataannya si Jokowi. Ayo para termul dan buzzer-buzzer, cebokin tuh junjunan kalian yang udah ngebullshit, yang udah ngebohong. Tapi sebenarnya jujur ya, gue tuh benar-benar gak habis pikir maunya si Mulyono ini apa ya terkait ijazah. Padahal ini kan masalah yang sangat-sangat simpel, tinggal ditunjukin aja beres semua. Apa dia memang gak gentleman ya? Contoh seperti mantan Presiden Amerika Barack Obama, ketika diragukan tuh ya kewarganegaraannya, dia langsung tuh nunjukin dokumen-dokumennya. Lah ini si Mulyono nggak mau. Ini kenapa? Apa emang sengaja Mulyono ini pengen bikin gaduh aja gitu ya? Katanya Mulyono cinta damai, pengen adanya persatuan dan kesatuan di negeri ini. Tapi dengan caranya dia seperti ini, menurut gue justru akan memecah belah anak bangsa, di mana ada masa pro dan kontra yang akhirnya ya gesekan terus. Tapi kalau si Mulyono udah nunjukin keaslian ijazahnya, udah kan selesai gitu loh. Kenapa sesuatu yang simple dibikin rumit? Apa emang sengaja ya Mulyono biar eksis terus, biar dikenal terus sama rakyat Indonesia gitu ya, namanya tuh nggak tenggelam ya, karena lu kayaknya nggak bisa move on ya setelah lengser dari jabatan lu ini. Aduh, kasihan banget si Mulyono. Ih, bener-bener ya, emang ini nih gerhana matahari banget. Lu berusaha menutupi cahayanya Pak Prabowo. Mulyono, miris gue ngeliat kelakuan lu seperti ini, bikin gaduh cuman masalah simple, masalah remeh temeh aja. Tahu gak lu? Ketakutan. Coba kalian lihat ya, Jokowi yang ketakutan itu, wajahnya itu coba kalian lihat tuh, ya kan? Ketakutan. Karena apa? Karena dia mantan presiden atau presiden 2 periode yang nggak berani menunjukkan ijazahnya gitu loh, ya kan? Kalau Jokowi nggak presiden, nggak pernah presiden, ngapain kita capek-capek menuntut dia menunjukkan ijazahnya, ya? Nggak usah capek-capek, nggak penting gitu loh, ya. Terus katanya udah mulai ketakutan. Coba mereka baca itu gesturnya Joko Widodo, mukanya itu sudah hancur bau, ya, hancur. Aduh, udah nggak tahu ya, kayak usia 80 sekarang dia, ya kan, saking takutnya. Karena begitu nanti dia keluar, matanya rakyat gini, dasar, ya, ijazah aja nggak berani nunjukin presiden opo, kan gitu, pasti itu, ya kan begitu ya. Orang logika, orang waras kan kayak gitu, ya. Presiden 2 periode nunjukkan ijazahnya aja nggak mau, mental apa itu, ya? Ocut, ya. Mangihut JMP 88 nggak bisa diperkarakan. Rismond Roy dan Tifa, mereka membahas bukan mengupload ijazah tersebut. Ahok kena karena mengupload penodaan agama. Lah, kalau aku membahas apa bisa dipidana, hukum yang baik. Kita kan membahas apa yang diupload, ya. Kalau perkara nanti mereka mengatakan bahwa kami mengubah apa yang diupload, ya kita buktikan, ya, 1 bit pun nggak ada kita ubah itu, ya. Yang mereka upload itu nggak ada kita ubah. Saya cuma meriksanya frame demi frame, terus pakai software untuk menganalisa sebaran RGB dan lainnya, ya. Apa masalahnya di situ, ya? Oke, lanjut. Billy the Kids.
Kira-kira bisa nggak Bang, Insinyur Ahmad Sumitro yang dekan Fakultas Kehutanan terpaksa di tahun 1995 harus di-downgrade dulu jadi pembimbing skripsi Jokowi, terus setelah itu jadi dekan lagi. Nggak tahu itu. Ya. Yang pasti kan Pak Jokowi bilang ya, pembimbingnya adalah Pak Kasmujo. Ternyata salah kan, nggak ada di skripsi, nggak ada di lembar pengesahan, nggak ada di prakata. Di situ saja sebenarnya sudah entry point. Bayangkan, mana ada seorang mahasiswa nggak tahu nama pembimbingnya, ya, jurusannya pun nggak tahu, ya, teknologi kayu yang nggak ada, gitu kan. Jesse Haran, menurut saya ijazah yang beredar itulah ijazah yang dipegang Jokowi. Cuma karena keburu ketahuan palsu makanya diumpetin sama si Jokowi. Iya ya, apalagi stempelnya itu ya, nggak kena jas hitam, nggak di atas jas hitam. Itu kan saya analisa dari yang disebar oleh PSI. Ya kan, di mana saya ubah coba. Bareskrim menganalisa juga itu sebaran RGB di atas jas hitamnya itu. Pasti hasilnya sama. Bahkan saya tampilkan juga tabel untuk nilai-nilai intensitas setiap kanal itu RGB. Ya kan? Yang nilai rentangnya 0 sampai 255. Kan nggak ada yang ini diubah. Untuk apa mengubah juga? Ini bukan masalah benci sama Jokowi ya. Ya ini kan namanya objek penelitian kita, gitu loh. Bukan menyasar Jokowi ya. Kebetulan aja dia presiden. Rudi, ternak Jokowi hari bandar ketangkap Bang, gaji buzzer 1,5 juta ketangkap sama Kejagung. Kecil kali ya, 1,5 juta. Mungkin 1,5 juta per hari mungkin. 1 juta dolar. 2 nenek camping, buzzer atau termul 1 komen 400 perak dikali 100, lumayan bisa buat makan sekeluarganya. 100 komen kali 400 berarti berapa itu? 40.000 ya, cukup lah untuk nasi bungkus ya untuk mereka ya. Saya juga bingung ya, sampai hari ini belum ada sanggahan terkait metode-metode yang kita ajukan ya, terutama bagaimana lembar pengesahan skripsi itu direkonstruksi menggunakan Times New Roman ya. Belum ada sanggahan sampai saat ini. Sanggahan-sanggahan apa hominem aja lah ya, penyerangan pribadi-pribadi, padahal sebenarnya kita nggak penting itu. Sampai capek pun sebenarnya malas saya mengomentari mereka itu. Joe Sinaga, itu perpustakaan dan ruang arsip Fakultas Kehutanan jangan sampai kebakaran ya. Ngakunya sih Bareskrim sudah membandingkan skripsi yang seangkatan gitu loh. Tapi harusnya kan mereka orang pintar ya kan. Polisi itu harusnya mengantisipasi gitu loh. Bagaimana hasil perbandingan itu juga sudah hasil manipulasi, karena saya lihat sendiri ya, banyak yang sudah Times New Roman juga dan tanda tangan kosong kan. Untuk apa dibandingkan seperti itu? Harusnya kan uji kertas saja gitu. Apakah itu dari tahun 1980-an atau tahun 2000-an, itu yang lebih precise ya, dan jenis tinta dan usia tinta ya. Coba Anda pikir baik-baik, betapa ganjilnya seorang sarjana bisa lulus jika IPK-nya di bawah 2. Mengingat aturannya jelas, baik dari Dikti maupun UGM, bahwa syarat untuk lulus sarjana IPK minimum 2. Lalu apa yang dilakukan Jokowi dengan kemungkinan hoax yang dia buat selama 11 tahun ini? 1, ya, dia selama 11 tahun ini sengaja membiarkan pernyataan yang sangat merendahkan UGM ini terus memicu polemik, perdebatan, perpecahan, hasutan di antara masyarakat yang sangat tajam dan makin menajam. Ketika 2, tindakan yang dia lakukan dengan mengaku IPK-nya kurang dari 2, alih-alih melakukan klarifikasi atas pernyataan yang sangat berbahaya tersebut, karena bisa menimbulkan fitnah terhadap UGM kan, yang ternyata bisa meluluskan mahasiswanya walaupun IPK-nya kurang dari 2, dan akan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap UGM. 3, malah memenjarakan jurnalis yang kritis, yaitu Bambang Trimulyono.
Dan di tahun 2020 ini malah mengkriminalisasi 3 intelektual, Roy Suryo, Rizwan Syanipa, dan saya sendiri Dr. Tifa. Seandainya ada tuntutan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap hal ini, maka yang melakukannya adalah yang memberi pernyataan bahwa dia bisa lulus UGM walaupun IPK-nya kurang dari 2 kan. Siapa yang menjadi korban fitnah dan pencemaran nama baik? UGM lah pastinya. Masa universitas ternama di Indonesia dan dunia, UGM, Universitas Gadjah Mada, bisa meluluskan sarjana dengan IPK kurang dari 2? Karena itulah 3 intelektual ini, 3 musketeers ini ya, Roy Suryo, Rizwan Syanipa, dan saya sendiri Dr. Tifa, yang kami semua ketiga-tiganya adalah alumni asli UGM, tergerak untuk melakukan analisis demi marwah dan martabat UGM. Jadi jangan kebalik-balik, yang membela UGM malah dikriminalisasi, yang merendahkan UGM malah dilindungi. Semoga apa yang saya sampaikan ini membuka pintu kesadaran, akal sehat, nalar kritis, dan ketumbuhan pikir hanya karena pemujaan berlebihan terhadap seseorang yang terbukti berkali-kali melakukan kebohongan tanpa rasa malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak profesional ini dilakukan. Justru profesional. Justru profesional. Profesional melayani Jokowi. Oh, iya, saya melihat ini kok polisi seperti melayani pelapor gitu. Contoh sederhana begitu. 24 video kok langsung bongkoan dikasih. Nah, ada 2. Yang satu lagi yang menjadi concern kami terkait kompres kemarin. Kan ceritanya katanya Jokowi sudah menyerahkan seluruh bukti-bukti ijazahnya. SD, SMP, SMA, sampai UGM. Ternyata dari kompres kemarin yang kita ketahui dari kompres Ade siapa tadi? Yang ya. Itu ternyata hanya fotokopi. Nah, sekarang begini konstruksi hukumnya. Orang menyatakan ijazah palsu dianggap fitnah, dianggap penghinaan. Orang yang menyatakan itu fitnah penghinaan harus membuktikan dulu dong ijazahnya asli. Dan pembuktian ijazah asli itu adalah dengan menyerahkan ijazah asli, bukan fotokopi. Jadi saudara Jokowi, kalau dia merasa tercemar, merasa difitnah, ijazahnya disebut palsu, maka dia harus membawa bukti. Apa yang pertama? Ijazah asli. Agar bisa diperiksa. Agar bisa diperiksa. Kenapa ijazah asli di Polda Metro Jaya tidak disita sebagai barang bukti, cuma fotokopi? Di kesempatan yang lain justru ijazah ini diantarkan ke Bareskrim Mabes Polri untuk tujuan tes laboratorium forensik. Yang itu kami simpulkan ada manuver jahat dalam kasus ini untuk 2 tujuan. Pertama, di Mabes Polri, pemeriksaan laboratorium forensik tadi, dugaan kuat kami akan dinyatakan ijazah tadi identik atau asli, sehingga akan menggugurkan laporan di Bareskrim terkait dugaan pemalsuan dokumen ijazah di Bareskrim. Case close di Bareskrim. Hasil lab forensik ini nanti akan menjadi penguat laporan Jokowi di Polda. Seolah-olah memang ini sudah diuji asli sehingga lu benar fitnah, lu benar pencemaran. Masuklah begitu. Kan ini, coba ini saudara Jokowi ini aneh. Saya ingin, walaupun ada tambahan terakhir, kebohongan-kebohongan saudara Jokowi itu kan makin tampak jelas telanjang. Kasmujo kan dulu diklaim sebagai dosen pembimbing skripsi, datang killer dan seterusnya. Setelah Kasmujo ditarik sebagai pihak tergugat di Pengadilan Negeri Sleman oleh seorang lawyer dari Makassar. Kasmujo kemarin bocor bilang, aku tuh bukan dosen pembimbing. Bahkan dia baru asdos. Jadi begini ya, sulit untuk menghilangkan keyakinan publik percaya bahwa ijazah itu asli, ijazah itu palsu begitu. Ketika kebohongan-kebohongan ini makin mengkonfirmasi orang yang mengklaim asli itu tidak dapat dipercaya gitu. Dan bertumpuk ya. Dan bertumpuk. Makanya kemarin kan ada kabar saudara Joko Widodo datang ke Kasmujo ingin menawarkan bantuan. Apakah butuh lawyer ya? Dia mungkin akan membiayai. Dia bukan nggak punya kantor firma hukum, tapi dia mungkin punya uang banyak bisa sewa berapapun. Saya sarankan sederhana gini saja loh, saudara Joko Widodo. Kalau Anda mau menolong Pak Kasmujo, menolong UGM, bahkan menolong seluruh rakyat Indonesia, tunjukkan saja ijazah asli. Sesederhana itu sehingga Pak Kasmujo tidak perlu, mohon maaf, udah tua ya. Iya, kena dampak negatif gitu loh. Jadi Pak Kasmujo itu kan ketiban sial dalam perkara ini. UGM juga begitu, harus sibuk mengklarifikasi ini itu. Semakin diklarifikasi semakin nampak kesalahan-kesalahan. Misalkan menunjukkan skripsi Jokowi untuk meyakinkan bahwa pernah kuliah, ternyata skripsinya juga bermasalah. Ada lembaran yang kosong, tanda tangannya di situ nggak ada Pak Kasmujo. Oh ternyata benar Kasmujo ternyata bukan dosen pembimbing skripsi. Ketika pemeriksaan tadi saya tanya apakah tidak profesional, abang menjawab bahwa itu sangat profesional, tapi melayani Jokowi. Dengan hal itu, apakah misalnya abang atau publik lah bisa melakukan gugatan kepada polisi, menuntut apa misalnya? Saya gini ya, kami tidak mengambil pilihan menggugat di tengah keadilan itu sulit didapatkan dari lembaga peradilan. Justru kami ingin mengabarkan ini kepada publik. Apakah kita ridho institusi polisi kita hanya menjadi alat Jokowi? Kan legasi buruknya bukan pada Jokowi.
Betul, pada Prabowo yang sedang memerintah hari ini. Gitu. Justru kami bertanya, negara kemana? Kenapa membiarkan rakyat ini berseteru, tidak ada penyelesaian? Ada indikasi nggak hukum sedang dimainkan pada saat ini? Kalau hukum sedang dimainkan, sedang dijadikan alat permainan apa? Meskipun kita sudah tahu itu. Iya, saya kira pertanyaan yang terlambat mestinya ini diajukan 10 tahun yang lalu. Iya, betul. Kira-kira begitu jawaban saya. Artinya 10 tahun yang lalu sudah mulai. Sekarang juga sedang. Ya, makin masih. Nah, makanya harapan kami kan kami keliru menduga bahwa rejim era Prabowo ini kelanjutan rejim era Jokowi. Kami berharap itu keliru. Ya. Tapi sampai hari ini mohon maaf, justru kekeliruan kami menduga itu keliru. Artinya apa yang dialami oleh Dr. Tifa, Dr. Riswa, Dr. Risudi itu mengkonfirmasi ternyata belum ada perubahan di era Prabowo setelah masuk ke Prabowo gitu. Ini kan artinya kerusakan yang terjadi 10 tahun itu tidak ada indikasi untuk diperbaiki lah gitu kan. Ya contoh lah kemarin mahasiswa bikin meme langsung dianggap menghina walaupun akhirnya dilepas ya. Kalau kita bicara hinaan tidak etis seperti yang dikeluhkan Jokowi itu sudah keterlaluan. Coba Fufu Fafa yang terakhir oleh BSN yang dikatakan itu adalah akunnya punya Gibran Raka Buming Raka. Kurang sadis apa? Komentar-komentar Fufu Fafa bukan terhadap orang umum ya, terhadap Prabowo Subianto gitu. Jadi kalau kita mau bicara etika, ayolah yang standar saja. Maksudnya begini, ketika Anda mengatakan orang lain tidak etis kepada Anda pun harus melihat apakah Anda sudah beretika kepada publik. Sekarang kalau Anda berulang kali berbohong, berulang kali menghinakan rakyat dengan janji-janji palsu, lalu Anda menyatakan Anda dihina sehina-hinanya, Anda direndahkan serendah-rendahnya, Anda harusnya bertanya, apakah predikat hina sehina-hinanya itu, direndahkan serendah-rendahnya itu cukup cocok, layak, atau memang kurang? Kalau kita kaitkan dengan rakyat hari ini, kurang apa coba rakyat dibohongi? Betul. Itu kan penghinaan terhadap nalar.